Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 11 ayat 27 sampai dengan 28. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berbicara kepada orang banyak, berserulah seorang wanita dari antara orang banyak itu dan berkata kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui engkau." Tetapi Yesus berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah mau hidup bahagia. Bacaan Injil hari ini berbicara tentang kebahagiaan. Setiap orang pasti berharap bahwa hidupnya selalu ada dalam sukacita dan kebahagiaan. Sukacita dan kebahagiaan yang menyelimuti seluruh hidup dan karya-karyanya. Sukacita dan kebahagiaan yang memenuhi seluruh jiwa raganya. Yesus sejatinya menegaskan bahwa kebahagiaan sejati tidak diukur dengan hal-hal duniawi. Kebahagiaan sejati sangat ditentukan sejauh mana kita memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Sebab kebahagiaan sejati itu bersumber dari Allah dan mengalir dari kerahiman Allah sendiri. Maka kita diajak untuk semakin intim dengan Allah dan mempererat kesatuan dengannya. Untuk itulah Yesus mengatakan kepada kita bahwa yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk menempatkan firman Tuhan sebagai santapan pokok hidup kita. Sederhananya, membaca kitab suci dan merenungkannya setiap hari secara tekun. Sabda Tuhan sesungguhnya menjadi sumber sukacita dan kebahagiaan sejati. Sebab sabda Tuhan hanya memuat dan mengandung nilai-nilai kebaikan yang menyelamatkan. Sabda Tuhan menuntun orang untuk selalu hidup dalam kebahagiaan, keadilan, dan kejujuran. Sehingga ketika kita tekun membaca, meresapkan, dan menerapkan sabda Allah, maka kita pun akan dipenuhi sukacita dan kebahagiaan, serta memancarkan sukacita dan kebahagiaan bagi sesama. Setiap orang pasti mengendaki hidupnya dipenuhi dengan kebahagiaan. Namun, apakah ukuran kebahagiaan itu? Ukuran kebahagiaan seringkali berbeda-beda. Ada yang mengukur kebahagiaan dengan materi, ada yang mengukur kebahagiaan dengan jabatan, ada yang mengukur dengan segala bentuk keberhasilan dan lainnya. Ada orang yang tidak pernah merasa puas dan bersyukur atas perjuangan orang tuanya untuk membahagiakannya, padahal mereka dengan yang penuh perhatian, segala tenaga, pikiran, hati, dan seluruh dirinya menjadi taruhan bagi pertumbuhan, perkembangan, dan keberhasilan anaknya. Bagi seorang ibu, kebahagiaan besar dirasakan ketika ia melahirkan anak dengan selamat. Kebahagiaan itu
diwujud nyatakan dalam menyusui, tidur bangun di atas kotoran anaknya, menjaga dan merawat anaknya, dan mengasuh pertumbuhannya, serta mendidiknya sehingga anak itu menjadi orang hebat. Sebaliknya, seorang ibu akan malu jika ia tidak mampu mendidik anaknya dengan benar. Kisah Injil hari ini juga menceritakan bahwa ada seorang perempuan yang sebagai seorang ibu yang memiliki pengalaman seperti hal di atas. Ia berkata kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Namun bagi Yesus ternyata ada yang lebih berbahagia dari seorang ibu yang menyusui, yaitu mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Tidaklah salah ketika kita sebagai orang tua berbangga di hadapan keluarga lain bahwa anak-anak kita sudah menjadi orang besar. Jerih payah dan pengorbanan sebagai orang tua terbalaskan dengan hidup anak-anaknya yang baik dan berhasil, dan sungguh-sungguh punya perhatian dan kasih sayang kepada orang tuanya dengan penuh cinta. Walau demikian, kebahagiaan seperti ini tidak dapat dibandingkan dengan kebahagiaan yang dimaksudkan Tuhan Yesus, yaitu orang yang mengalami kebahagiaan dengan mendengarkan dan memelihara firman Allah. Saudara-saudari terkasih, mengapa Tuhan Yesus seolah-olah menolak kebahagiaan yang dimaksudkan oleh seorang perempuan tentang dirinya dan ibunya? Yesus tidak pernah menolak atau menyangkal kebahagiaan yang dirasakan setiap orang dalam hidupnya bagi dunia ini. Ia hanya mengendaki agar kita harus berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan sejati yang sudah disediakan Bapanya bagi kita. Kebahagiaan yang Ia kehendaki bagi kita adalah kebahagiaan kekal dengan cara mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Kebahagiaan untuk hidup di dunia ini memiliki ruang dan waktu, bisa-bisa bertahan dan bisa-bisa hilang dicuri orang. Pada saat-saat tertentu kita mengalami kebahagiaan, dan pada saat tertentu kita mengalami penderitaan. Maka kita harus mendengarkan firman Allah dan memeliharanya, sebab firman Allah itu adalah sumber sukacita yang tidak hanya untuk hidup di dunia ini, tetapi terutama membawa orang pada keselamatan kekal. Bagaimana kita bisa menemukan kebahagiaan karena firman Allah? Satu-satunya cara untuk kita bisa menemukan kebahagiaan itu adalah dengan membaca dan merenungkan kitab suci setiap hari. Firman Tuhan adalah pedoman menuju kebahagiaan. Firman Tuhan juga menuntun kita ke jalan yang benar dan mengarahkan langkah kita pada hidup yang benar. Untuk itu, orang yang sungguh hidup sesuai firman-Nya akan menemukan dan mengalami sukacita sejati. Marilah kita berjuang untuk meraih kebahagiaan sejati. Kita membangun relasi yang intim dengan Allah. Kita berusaha semakin bersatu dengan Kristus. Kita mau mendengarkan sabda-Nya dan melakukannya. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan
Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati, dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.